Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak didikku sekalian untuk kelas 10. Sebelum kalian mendengarkan langsung video materi kita untuk pelajaran yang kedua pada pendidikan agama Islam, terlebih dahulu kalian berdoa sebelum menonton video ini. Kemudian di dalam pandemi COVID-19 ini, saya mengharapkan agar kalian berusaha untuk menghindari apa yang disebut dengan coronavirus. Sering mencuci tangan, menjaga kebersihan, rajin-rajinlah beribadah. Materi kita untuk pembelajaran yang kedua, lanjutan dari materi kita yang pertama tentang Al-Asmaul Husna tersebut dengan berbagai sifat-sifat Allah SWT. Maka saya mengharapkan kalian itu dapat memahami apa itu makna dari Asmaul Husna. Kemudian mencobalah menghafal salah satu ayat Al-Quran atau Al-Hadis yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna tersebut. Nah, anak didikku sekalian, setelah materi ini kita bahas, apabila ada yang kurang paham atau yang belum paham, silakan bertanya melewati WhatsApp pribadi saya, biar saya menjawab apa yang kalian pertanyakan. Nah, kita lanjut materi kita yang berikutnya tentang masih pada materi seperti yang pertama tentang Al-Asmaul Husna. Namun pertemuan kali ini kita mulai dengan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Matin. Nah, apa itu Al-Matin? Al-Matin itu artinya maha kukuh Allah SWT dalam maha sempurna. Maha sempurnanya dalam kekuatan dan kekukuhannya. Nah, kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Jadi Allah SWT juga maha kukuh dalam kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Nah, dengan demikian kekukuhannya Allah SWT yang memiliki rahmat dan azab itu terbukti ketika Allah SWT memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Nah, tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Jadi dengan maha kukuhnya Allah ini, Allah memberikan rahmat kepada siapa saja yang ia kehendaki, walau hatta itu orang kafir pun, walaupun dia musyrik kepada Allah, Allah tetap memberikan rahmat kepada mereka, memberikan mereka udara, memberikan mereka minum dan lain sebagainya. Itulah sifat maha kukuhnya Allah. Nah, seorang yang menemukan kekuatan dan kekuatan Allah SWT akan membuatnya menjadi manusia yang tawakal, bukan malah sebaliknya. Jadi memiliki kepercayaan dalam jiwanya dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain. Nah, manusia akan selalu merasa rendah di hadapan Allah SWT. Hanya Allah SWT yang maha menilai. Oleh karena itu Allah SWT melarang manusia bersikap atau merasa lebih dari saudaranya atau lebih dari orang lain. Nah, Allah SWT yang maha mengetahui baik buruknya seorang hamba juga menganjurkan manusia itu bersabar. Karena Allah SWT maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi kekuatan dan kekuatannya tidak terhingga dan tidak terbayangkan oleh manusia yang lemah dan tidak memiliki daya upaya. Jadi karena kekuatannya, Allah SWT tidak terkalahkan dan tidak tergoyahkan. Siapa yang paling kuat dan kukuh selain Allah SWT? Tentunya tidak ada. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menundukkan Allah SWT. Sekalipun seluruh makhluk di bumi ini
bekerja sama untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Nah, dengan demikian akhlak kita terhadap sifat al-matin adalah dengan beristiqamah, meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Kemudian yang berikutnya adalah al-jami. Apa itu al-jami? Nah, al-jami itu secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu Allah SWT maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak di mana-mana. Allah SWT maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah SWT itu berkehendak. Nah, penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya. Nah, di permukaan bumi ini dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Jadi maha al-jami Allah ini adalah maha mengumpulkan, menghimpun, mengumpulkan di bumi ini, kemudian nanti di yaumil mahsyar Allah juga mengumpulkan kita semua di sana. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 9 yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyalahi janjinya. Allah SWT akan menghimpun manusia di akhirat kelak sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia ini. Hal ini dapat dijadikan sebagai barometer kepada siapa kita berkumpul di dunia, itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat. Jadi kalau kita berkumpul, bergumul, bergaul dengan orang penjudi, maka nanti suatu saat di akhirat nanti kita akan berkumpul dengan penjudi. Apabila kita berkumpul dengan pendusta, maka kita akan berkumpul di yaumul mahsyar juga dengan pendusta. Jika kita sering berkumpul dengan orang-orang yang rajin beribadah, maka kita juga akan berkumpul dengan mereka di yaumul mahsyar atau di akhirat kelak. Nah, kita juga akan begitupun sebaliknya, walaupun kita berdekatan secara fisik, akan tetapi hati kita itu jauh, maka kita juga tidak akan berkumpul dengan mereka seperti di Jabal Rahman, tempat dikumpulnya kembali Nabi Adam dan Hawa oleh Allah SWT. Jadi walaupun kita berdekatan tapi hati kita saling menjauh, maka kita tidak akan berkumpul dengan orang yang lebih dekat dengan kita. Apalagi berbeda dengan akidah, apalagi berbeda dengan cara hidup. Yang teman kita tukang mabuk, kita tukang sholat, maka otomatis dari akhirat kita tidak berkumpul dengan teman kita yang dekat ini. Maka ketentuannya adalah hati kita, apabila kita sama-sama beribadah kepada Allah, maka insya Allah di akhirat kelak kita akan bersama-sama. Jadi oleh sebab itu, apabila di dunia hati kita terhimpun dengan orang-orang yang selalu memperturunkan hawa nafsunya, di akhirat kelak kita akan berkumpul dengan mereka di dalam neraka. Karena orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, tempatnya adalah neraka. Begitupun sebaliknya, apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman, bertakwa dan orang-orang saleh, nah di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka. Karena tidaklah mungkin orang-orang beriman itu hatinya terhimpun dengan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir juga tidak mungkin terhimpun dengan orang-orang beriman. Allah SWT juga mengumpulkan di dalam diri seorang hamba ada yang lahir di anggota tubuh dan hakikat batin di dalam hati. Barang siapa yang sempurna ma'rifatnya dan baik tingkah lakunya, maka ia disebut juga sebagai al-jami. Dikatakan bahwa al-jami ialah orang yang tidak padam cahaya ma'rifatnya.
Kemudian yang berikutnya adalah al-adl. Al-adl artinya maha adil. Keadilan Allah SWT bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Nah, kemudian Allah SWT juga didasari dengan ilmu Allah SWT yang maha luas. Dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 115, yang artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi al-adl itu berasal dari kata adalah yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Nah, adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Allah SWT dinamai al-adil karena keadilan Allah SWT adalah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah SWT sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menimpa makhluknya. Oleh karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai tersebut. Karena akal manusia tidak dapat menembus semua dimensi tersebut. Nah, seringkali kita manusia memandang sesuatu secara sepintas dinilainya buruk, jahat atau tidak adil. Tetapi jika dipandangnya secara luas dan menyeluruh, justru sebaliknya merupakan suatu keindahan, kebaikan atau keadilan. Misalnya, tai lalat secara sepintas terlihat buruk, namun jika berada di tengah-tengah wajah seseorang dapat terlihat indah. Nah, begitu juga memotong kaki seorang amputasi terlihat kejam, namun ketika dikaitkan dengan penyakit yang mengharuskannya untuk dipotong, hal tersebut merupakan suatu kebaikan. Nah, disitulah makna keadilan yang tidak gampang kita menilainya. Allah SWT Maha Adil, Dia menampakkan semua manusia pada posisi yang sama dengan sederajat. Tidak ada yang ditinggalkan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatan. Dekat jauhnya posisi seorang dengan Allah SWT hanya diukur dari seberapa besar mereka berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Nah, semakin tinggi takwa seseorang, maka semakin tinggi pula posisinya. Makin mulia dan dimuliakan oleh Allah SWT. Begitupun sebaliknya, makin rendah derajat atau ketakwaan seseorang, maka di hadapan Allah dia juga akan semakin rendah derajatnya. Nah, sebagian dari keadilannya, dia hanya menghukum dan memberi sanksi kepada mereka yang terlibat langsung dalam perbuatan maksiat atau dosa. Itulah dosa turunan atau hukum karma dan lain semisalnya. Tidak dikenal dalam syariat Islam. Semua manusia di hadapan Allah SWT akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Nah, lebih dari itu, keadilan Allah SWT selalu disertai dengan sifat kasih sayang. Dia memberi pahala sejak seseorang berniat berbuat baik dan melipat gandakan pahalanya jika kemudian direalisasikan dalam amalan perbuatan. Nah, sebaliknya, dia tidak langsung memberi catatan dosa selagi masih berupa niat berbuat jahat. Sebuah dosa baru dicatat apabila seorang telah benar-benar berlaku kejahatan. Jadi apabila kita berniat untuk melakukan sebuah tindakan yang baik, maka sudah tercatat satu poin. Tapi apabila kita sudah berniat untuk melakukan perbuatan buruk, itu malaikat masih menggantung penanya. Ketika kita sudah melakukan perbuatan buruk tersebut, maka sudah dicoret satu. Misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-akhir. Al-akhir itu artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu apapun setelah Allah SWT.
Dia maha kekal tatkala semua makhluk itu hancur. Maha kekal dengan kekuatannya. Nah, adapun kekuatan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Nah, surga adalah makhluk yang Allah SWT ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Nama ini disebutkan di dalam firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Dialah yang awal dan akhir, yang akhir dan yang batin, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah SWT berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun kekal makhluk itu tidak secara zat dan tabiat, karena secara tabiat dan zat seluruh makhluk ciptaan Allah SWT adalah fana, yaitu tidak kekal. Nah, sifat kekal itu tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekal yang beberapa masa sesuai dengan ketentuannya. Nah, orang yang mengesahkan al-akhir akan menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tiada tujuan hidup selainnya. Nah, tidak ada permintaan kepada selainnya, dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya. Oleh sebab itu, jadikanlah akhir kesudahan kita hanya kepada Allah SWT, karena sungguh akhir kesudahan hanya kepada Rabb kita. Seluruh sebab dan tujuan jalan akan berujung ke haribaannya semata. Orang yang mengesahkan al-khair akan selalu merasa membutuhkan Rabbnya. Ia akan selalu mendasarkan apa yang diperbuatnya kepada apa yang telah ditetapkan Allah SWT untuk hambanya. Karena manusia mengetahui bahwa Allah SWT adalah pemilik segala kehendak hati dan niat. Nah, kepada anak didikku sekalian, itu adalah sepintas materi yang kita bahas pada pertemuan yang kedua ini. Nanti jika ada yang belum paham tentang apa yang tadi dijelaskan, maka bertanya lewat WA pribadi saya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian setelah menonton video ini, nanti ada soal latihan akan muncul di WA, di grup WA. Lalu kalian mengisi soal tersebut, lalu dikirim lewat WA saja. Nah, itu saja yang informasi selanjutnya akan ditambahkan atau ada perubahan dan lain sebagainya akan diinformasikan lewat grup WhatsApp. Jadi mungkin itu saja yang perlu disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, itu adalah dari saya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.